Di bukit yang jauh tampak kayu salib, langkahku untuk nestapa tenang. Salib itu terang, Tuhanlah. Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya dan juga buat orang tua kami. Nah, pertemuan prapaskah kita pada hari ini yaitu pertemuan yang ketiga dengan tema Aku Senang Menabung. Nah, sebelum kita awali, mari kita buat dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita, walaupun hanya melalui video atau Zoom dan lain sebagainya. Kami saat ini mau mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Semoga sabdamu dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami resapkan dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Nah, sebagai renungan kita, mari kita dengarkan pertanyaan dan dijawab nanti dalam hati sendiri. Pertanyaan pertama, berapa orang anak sang ayah yang terdapat dalam perumpamaan di atas? Pertanyaan kedua, apa yang diminta oleh si anak bungsu kepada ayahnya? Pertanyaan ketiga, sesudah memperoleh harta itu, apa yang dilakukan si anak bungsu? Pertanyaan keempat, apa yang terjadi sesudah si anak bungsu itu berfoya-foya? Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan si anak bungsu untuk bisa bertahan hidup? Nah, sebagai kesimpulannya, anak-anak Tuhan yang baik, begitulah nasib orang tidak menghargai uang. Si anak bungsu yang memperoleh uang dari ayahnya pergi ke negeri asing untuk berfoya-foya dan menghabiskan harta orang tuanya
dengan senang-senang hati, sehingga ia jatuh miskin dan menderita. Kita juga memperoleh uang dari orang tua, sama seperti dialami si anak bungsu. Jadi, kita harus menggunakan uang pemberian orang tua secara hemat, supaya kelak dewasa dan di hari tua kita bijak dalam menggunakan uang, sehingga hidup kita tidak menderita. Si anak bungsu dalam cerita itu tidak lagi punya uang. Bahkan karena kemiskinannya, ia terpaksa harus memakan ampas babi. Itu terjadi karena dia tidak menabung. Seandainya ia memiliki tabungan, pastilah uang itu dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati uang. Caranya dengan berhemat, sehingga uang yang kita miliki dapat kita simpan. Nah, sekarang mari kita mendengarkan sebuah cerita. Kita dengarkan sebuah cerita anak-anak ibu. Di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Pak Petrus dan istrinya memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 orang anak perempuannya bernama Maria, kelas 6 sekolah dasar, dan Clara, kelas 2 sekolah dasar. Maria anak pertama, sedangkan Clara anak ketiga. Maria memiliki sifat ramah dan suka menabung. Clara ramah tetapi kurang hemat. Suatu hari, ketika selesai istirahat, pensil Clara hilang terjatuh sehingga dia sibuk meminjam pensil teman-temannya. Tak satu pun temannya yang memiliki 2 pensil untuk dipinjamkan kepadanya. Padahal ketika istirahat, dia banyak membeli jajanan. Dia tidak menyisihkan uang jajan yang diberikan oleh ibunya, sehingga ketika dia butuh, dia bisa menggunakan sisa uang jajannya untuk keperluan yang lain. Akhirnya, ia menyesal karena telah boros. Nah, jadi pendalaman isi ceritanya nanti kamu jawab di dalam hati kamu. Yang pertama adalah, siapa nama anak perempuan Pak Petrus? Kedua, apa yang dialami oleh si Clara? Ketiga, mengapa si Clara menyesal telah menghabiskan semua uang jajanannya? Nah, mari kita dengarkan kesimpulannya. Slogannya, hidup tidak hanya hari ini, sangat cocok untuk kita dalam mempersiapkan kita ketika kita menghadapi kekurangan. Salah satu cara untuk menghadapi kekurangan adalah menabung. Dengan menabung, kita mempersiapkan bekal di masa yang akan datang, sehingga ketika kita mengalami kekurangan uang, kita bisa menggunakan tabungan yang sudah kita persiapkan. Nah, sebagai seorang anak-anak Kristiani yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, sebaiknya kita menabung untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik di masa depan. Kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi tujuan hidup kita di masa depan. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena cinta-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Karena cinta-Mu juga kami dapat merasakan kebahagiaan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami bagi para pemimpin gereja. Tuhan, semoga Engkau membantu para pemimpin gereja yang senantiasa mengajari kami berdoa. Semoga mereka sehat-sehat dan bisa membantu melayani kami setiap hari. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah
Engkau memberikan kepada kami para pemimpin yang baik hati. Karena mereka, kami dapat menikmati bangunan sekolah, jalan raya yang baik, dan juga rasa aman di tempat ini. Semoga kami mampu bersyukur atas semua kebaikan mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, karena orang tua kami yang baik, kami dapat hidup. Mereka juga telah merawat, membesarkan, dan menyekolahkan kami. Kebutuhan kami juga sudah mereka lengkapi. Tuhan, semoga mereka sehat-sehat dan mudah rezeki, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri, Tuhan Yesus yang baik, kami telah bermain dan mendengarkan sabda-Mu. Kami telah Engkau ajari agar kami menggunakan uang jajan dengan seperlunya. Semoga kami semakin senang menabung, agar kelak uang yang kami miliki itu dapat kami pakai untuk kami gunakan dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang memelihara hidup kami, inilah doa-doa dan harapan kami. Semoga Engkau mengabulkannya bagi kami, agar kami dapat hidup dengan bahagia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, anak-anak kami, Ibu sekedar mengingatkan, bila mana anak-anak kami mau menyisihkan sedikit uang jajannya, disimpan untuk kita sumbangkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Terlebih pada zaman-zaman ini, begitu banyak sesama kita yang butuh bantuan. Nah, anak-anak kami perkenankan dan Ibu minta izin, mohonlah sedikit ya Nak, disisihkan uang jajannya dan dikumpulkan, dikasih melalui wali kelasnya. Nah, selain itu, mari kita biasakan diri untuk hidup dengan menabung demi masa depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang tua yang baik bagi kami. Mereka telah bekerja keras untuk bisa menghidupi kami. Mereka juga sudah memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami mampu menghargai jerih payah orang tua kami itu dengan memakai uang dengan seperlunya. Dengan demikian, kami dapat menabung dan kelak uangnya dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.